Selamat siang, Bapak-Bapak semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, siang Pak, sudah Pak. Ketemu lagi dalam sesi Big Data. Kita melanjutkan pembahasan tentang implementasi yang bisa dilakukan pada materi kuliah ini. Jadi kita mungkin lebih banyak kepada project-project yang mungkin bisa kita define, yang bisa kita kerjakan, sehingga nanti teman-teman bisa expose atau explore kira-kira proyek apa yang tepat yang teman-teman kerjakan dalam kuliah ini. Atau nanti bisa digunakan juga saat sudah ke lapangan ya, terjun ke lapangan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang proyek yang berkaitan dengan post estimation. Jadi menentukan atau mengestimasi posisi. Post estimation ini biasa dipakai untuk AGV. AGV itu semacam kendaraan yang bisa bergerak secara otonomus. Kita bisa lihat di itu. Kemarin mungkin saya sudah pernah singgung, tapi kini kita akan coba secara dalam. Haryono, maaf Pak, suaranya jauh sekali ya Pak, maaf ya Pak. Oh, ya, okay. Maaf Pak, terima kasih. Okay. Tes. Iya, jelas Pak. Tes ya. Agak jauh saya. Saya pakai komputer dulu. Ini adalah contoh dari yang ada di semacam warehouse gitu ya. Nah, ini dia salah satu contoh. Ya. Ada AMR sama AGV. AMR ini dia lebih dynamic ya lokasinya ruangan. Tapi AGV lebih
solid, jadi dia memang untuk hal yang berat yang nggak berubah besarannya. Kalau ini tekniknya, ini mengikuti apa ini, kuning-kuning ini ya, ini bisa magnetic tape, jadi mengikuti gini. Kelemahan dari magnetic tape ini, biasanya kalau di pabrik itu kan sering mondar mandir ya karyawan dan lain sebagainya itu. Ini biasanya rusak lama kelamaan, jadi nggak awet itu. Maka muncullah yang sekarang ini dengan metode secara bagaimana mengetahui posisinya, yaitu menggunakan position estimation, menentukan posisinya menggunakan, ada diantaranya sistem-sistem yang bisa menentukan posisinya itu menggunakan kayak ini ya, UWB kayak gini. Ini UWB ini kayak GPS sih sebenarnya. Jadi dia bisa menentukan posisi orang di dalam ruangan kayak GPS. Teknologinya seperti kayak GPS. Jadi misalkan ada anchor, kalau kita lihat di sini ada anchor 4, jadi sebagai penentu poinnya. Dan ini yang movement ya, yang bergerak, ya, objek yang bergerak. Sehingga dia bisa mendapatkan posisi X dan Y-nya itu dari 4 anchor ini. Dia bisa, dan ini datanya relatif kecil ya, nggak kayak big data, ini nggak masuk big data, ini masuknya hanya kecil aja ya. Jadi kita udah langsung mendapatkan outputnya. Jadi outputnya posisi X di mana, Y di mana gitu. Jadi kita bisa langsung mendapatkan output dari UWB itu ya, dari ultra wideband, itu menggunakan ya salah satu yang ada yang sudah melakukan ini, kayak pabrik pembuat UWB itu kayak pakai DM1000 ya, DM1000 ini, yang ini dibuat oleh Corvus. Sehingga kita bisa menempatkan anchor di 4 titik, dan di sini adalah yang movementnya. Jadi kita bisa menentukan posisi X, Y. Ini kayak GPS ya. Kalau GPS kan dari atas, karena di indoor positionnya itu nggak dapat sinyal, jadi diganti GPS-nya menggunakan anchor itu. Nah, anchornya ini eh, kelemahannya adalah ketika banyak, karena ini menggunakan frekuensi, jadi kalau misalnya di indoor ruangan itu banyak frekuensi di sana, maka ini nggak jauh ya, cuman 10 meteran, jadi sangat terbatas. Kalau mau lebih jauh kita harus membuat custom, kita kita pembesar frekuensinya, dan ini tentu membutuhkan regulasi yang kalau kita buat frekuensi lebih besar lagi. Jadi range frekuensinya sekitar ya 6 GHz ya, di di atas, cukup cukup besar, makanya disebut ultrawide. Okay. Nah, ini kelemahannya adalah ketika dia itu di ruangan yang dia itu membutuhkan, uh, ketika ruangan itu banyak frekuensi, dia tidak bisa jauh ya, hanya dekat. Dan kalau jauh kita membutuhkan uh, update antenanya, dan ini uh, cukup membutuhkan effort juga untuk membuat developnya. Dan selanjutnya adalah teknik yang lain untuk menentukan posisi ya di dalam. Jadi seperti pertama itu bisa pakai magnetic tape ini untuk bisa jalan bergerak sendiri, atau menggunakan kayak GPS tapi dia di switch atau di replace menggunakan WB. Yang selanjutnya adalah menggunakan, yang akan kita bahas saat ini adalah menggunakan bidang. Dan ini bisa kita katakan masuk ke dalam big data project ya.
Nah ini kenapa disebut sebagai big data? Karena dia itu LIDAR itu mengcapture millions of points per second. Jadi setiap putaran, jadi bentuknya LIDARnya itu kayak LIDAR. Misalnya contoh kita pakai RP LIDAR, dan saya punya LIDARnya ini. Nah, modelnya kayak gini. Dia akan melakukan scanning ya, 360 derajat. Jadi dia itu sebenarnya untuk menentukan jarak. Teknik dari LIDAR ini adalah ketika ada obstacle di depannya, maka dia akan bisa menentukan jaraknya. Misalnya kita gambar aja. Misalnya ini ada yang LIDAR tadi, RPD 360. Nah ini misalkan ada tembok gitu. Maka ya nanti si LIDAR ini akan mendapatkan kan ini berdasarkan light ya, jadi dia akan ke sini dipantulkan lagi dan dia akan mendapatkan jaraknya. Jadi kita bisa mendapatkan jaraknya ini, R-nya ini. Tapi karena dia itu mutar, jadi dia itu karena mutar ya, makanya kita dia mutar begini 360 derajat. Jadi kita setiap berapa sudut ya, jadi sudutnya kan beda-beda nanti. Jadi kita ada theta di sini nantinya. Theta. Ya, theta sudutnya atau sudut. Theta itu ya. Nah, ada simbolnya sebenarnya, kayak angka dulu ya. Jadi sudutnya ini kita bisa mendapatkan di scan, setiap scan ini tergantung berapa hertz muternya ini. Ada yang 10 hertz atau 5 hertz ya, biasanya kita gunakan di drone itu 5 hertz. Jadi setiap 1 detik memutar 5 kali putaran di 1 detik. Jadi kita bisa dapat datanya. Jadi ini kan banyak sekali poin-poin yang didapatkan kan. Dan itu setiap detik, setiap lingkaran ini satu detik dapat 5 kali putaran. Jadi dapat berapa kali itu titik, banyak sekali kan. Jadi kita memanfaatkan titik-titik yang ada itu sehingga kita bisa mendapatkan jaraknya. Jadi misalkan ini bergerak, otomatis dia akan berubah jaraknya kan. Nah, bisa bergerak sini berarti yang sini lebih dekat, yang ke sana lebih jauh. Yang ke sana lebih jauh, sini lebih dekat. Ya, begitu. Sehingga kita bisa mengetahui ini posisi daripada objeknya ini. Jadi misalnya kita mau gerak kemana, itu kita tinggal komen menuju ke sana. Jadi nanti dia akan scanning itu terus dan akan menentukan, akan bergerak berdasarkan perintahnya itu. Nah, geraknya kemana? Itu jadi menggunakan kayak gini. Range radius itu sampai 16 meter dari segi datasetnya. Per time sampelnya, ini sampel yang diambil. Rotasionalnya, speednya ini ya, di speed dari ini jadi 5 Hz sampai 5 Hz. Semakin besar speednya ini semakin smooth, artinya respon kalau misalnya kan cepat banget itu drone kan cepat bergeraknya, yaitu biasanya 5 Hz sudah cukup. Cuman kalau sampai 15 Hz itu berarti mungkin cepat sekali gitu. Jadi dia bisa berputar sangat cepat, datanya juga semakin besar. Berarti kalau datanya semakin besar, komputasinya harus semakin besar juga. Nah ini resolution, angular resolution ya tadi, resolusi dari setiap ini berapa, setiap angular ini, setiap sudut ini mendapatkan satu data gitu ya. Makanya disebut sebagai resolusi. Jadi 0,225 sampai 0,45. Jadi setiap sudutnya itu 0,2. Ini kan 360 derajat nih kalau muter. Berarti kalau 0,2 itu kecil banget ya. Satu aja nggak ada.
ya kecil banget, nggak bisa digambarkan di sini, ya kecil banget. Kalau kita tahu segini kan, ini kan 90 derajat dari sini ke sini. Jadi kalau bayangkan 0,2 itu berarti kecil banget. Jadi sangat sangat kecil dari sisinya. Model-modelnya ini ada kayak gini, ada model yang punya saya ini A2M8, jadi jaraknya itu sampai 12 meter, jadi kita masih bisa dapat data 12 meter. Sampling frekuensinya ini, speednya ya ini dari sini. Untuk rotational speed, nah ini angularnya, angular. Yang ini ya lebih mahal ya. Yang ininya kecil berarti lebih mahal. Jaraknya lebih jauh nih A2M7 ini. Jadi kalau di sini paling murah yang ini. Ini harganya sekitar 6 juta. Nah, nah, misalnya kayak gini nih contohnya. Jadi ini ada tembok dapat datanya di situ. Ini kan gedungnya itu. Berarti kita bisa gambar plotnya seperti ini. Seperti ini. Kira-kira. Nah, ini misalkan 10 Hz, 8.000 poin. Jadi ini titik-titik ini adalah poinnya yang bisa menentukan posisi. Kalau ini lebih banyak sekali poinnya, 1.600 poin. 10 Hz. Menggunakan flash ya supaya kuat. Ya, aplikasinya kayak gini nih teman-teman sudah dapat ya kayak gini ini jalan gitu. 5 Hz. Jadi kita akan coba pakai yang itu. Jadi generate million of 3D points per second ya. Volumenya besar, velocity juga butuh proses yang cepat ya, fast processing kan. Jadi kalau 1 detik itu nggak cukup kalau movement objeknya itu cepat ya, bisa nabrak ya. Karena kecepatan itu kadang 1 detik sudah berapa second, udah 1 meter gitu ya kecepatannya. Baru dapat 1 detik, baru dapat datanya itu udah lambat termasuk ini. Dia harus 5 Hz minimal untuk drone itu. Kalau untuk itu ya untuk LiDAR untuk AGV yang ya 5 Hz juga sih lebih bagus gitu. Kalau variety-nya kita different data ya kita bisa gabungkan ya, karena LiDAR aja nggak cukup sih, kita tambahin harus ada ilmu data juga. Jadi ilmu data itu untuk inersial, jadi kita bisa mengetahui kemiringannya berapa. Jadi kalau kita tahu kemiringannya atau juga butuh ya lebih bagus kasih kompas juga mungkin. Jadi kita different data. Veracity tentu ya, karena ini ada noise ya, kita perlu filtering juga. Nah, untuk bisa juga untuk ini kita tambahin fusion ya kayak IMU atau GPS atau kompas itu. GPS nggak bisa kalau di ruangan tentu saja. Jadi value hasil yang didapatkan dari data ini apa, yaitu autonomous navigation kayak GPS ya. Hasil outputnya kan kalau GPS kan longitude, latitude ya. Kalau ini nah, ini bisa X, Y saja gitu. Jadi posisinya ada di mana. Nah, mapping, nah kita juga bisa dapatkan mapnya. Jadi kayak ini tadi mapnya kita bisa mendapatkan map dari gedung itu ya kayak. Nah ini karena ini kan gedung misalkan. Jadi kalau dimapkan menjadi gambar ini ya kayak gini ini tuh kan ya bayangannya seperti ini. Kalau digambar bukan di foto ya, tapi di scan oleh LiDAR, di scan jadinya seperti itu.
Bagaimana cara menggunakannya? Leader based post estimation, yaitu menentukan posisinya itu. Caranya bagaimana? Jadi leader itu mengenerate vast amounts of raw data yang mungkin bisa kita simpan effectively, efficiently. Kalau kita mau nyimpannya, ya ini ada dua cara sih untuk melakukan itu. Bisa kita hanya untuk kirimkan, untuk kita analisa datanya itu, jadi kita kirimkan ke server, tapi bisa langsung kita buat perhitungan di sana, asalkan kita mempunyai komputasi atau komputer yang ada di AGV itu, ya mungkin minimal Raspberry Pi yang atau pakai Linux yang bisa misalkan 1 GHz dengan RAM yang cukup, ya, kita bisa langsung memproses di sana. Tapi kalau misalnya nggak bisa proses, kita bisa kirim data ke server, langsung diproses di server terus dikembalikan lagi. Tapi ini juga riskan juga kalau yang model ini. Tapi ya kalau misalkan satu pabrik factory aja dan kita misalkan di drone gitu, kan drone kecil gitu ya, nggak mau komputasinya besar-besar, kalau besar-besar juga bawahnya berat juga, dia mau kecil gitu. Ya, mungkin kita bisa pakai streaming data terus diproses di server, langsung cepat dikembalikan. Servernya tapi lokal. Kemudian kita juga dikirimkan itu untuk real time analysis juga mungkin. Jadi untuk development ya juga bisa. Nah, untuk real world-nya itu digunakan untuk autonomous vehicle. Jadi teman-teman bisa lihat tuh Google Self-Driving Cars. Dia menggunakan LiDAR, kemudian AI sama Big Data for real-time navigation. Kemudian juga ada di smart cities, misalkan untuk traffic monitoring. Kemudian untuk Amazon Robotic untuk mengetahui warehouse-nya, track warehouse robot. Jadi itu untuk base estimation yang di sini. Data-datanya adalah kita LiDAR sensor, kemudian ada IMU. Kalau di outset itu menggunakan GPS, tapi di sini kita pakai LiDAR saja untuk menentukan itu. Dan IMU di belakang bisa kita tambahkan. Gitu. Tapi ini termasuk tergantung nanti kalau misalkan 4 roda berarti ya IMU ini bisa di skip ya. Dia menggunakan kompas atau, tapi kalau cuma ini aja tanpa IMU juga agak susah. Tapi kita hanya ingin post estimation dulu, menentukan posisi X, Y-nya. Kalau ini kita mau kirim ya bisa pakai ini sih, tapi kebanyakan nggak kita kirim. Nah ini yang data processing yang mungkin kita fokus. Jadi untuk real time calculation kita bisa menggunakan ROS-SLAM. Ya, ini robotic OS ya, sudah ada di free, kita bisa menggunakannya langsung. Kemudian kita juga bisa menggunakan TensorFlow untuk memproses data processing. Nanti outputnya berupa XY ya, automation. Oke. Oke, sekarang kita mulai masuk ke proyeknya. Yang
Secara teori bagaimana kita tinjaunya? Jadi kita lihat real world application dan kemudian teknologi yang ada di market yang mungkin biasa dipakai. Post estimation itu menentukan posisi, ya, posisi X, Y, Z. Kalau X, Y sudah kita tahu, Z itu jadi mungkin ketinggiannya. Dan juga orientasinya, ini ke arah mana? Yo pitch roll. Kalau dalam dunia penerbangan kan yo pitch roll. Kalau hanya AGV yang tadi kita lihat, mungkin hanya arah sudutnya kemana. Nah, ini bisa kita skip menggunakan kompas. Sudahlah, ya kita ketemu arahnya kemana ya, dengan menggunakan kompas. Dan ini saja, X, Y saja. Z-nya nggak perlu. Jadi gunanya post estimation itu adalah untuk navigasi. Ya, untuk misalnya kita kasih poin-poin gitu ya, X, Y, X, Y, X, Y, sampai berapa poin. Nanti kayak gambar ini berarti ini kita bisa menentukan X sama Y-nya kan otomatis. Nah ini X-nya, dan ini adalah Y-nya. Sehingga kita bisa bilang nanti minta kendaraan atau AGV-nya itu bergerak dari mana ke mana. Nah, dari sini ke arah sini, ke arah sini. Jadi kita hanya ngasih X, Y-nya saja. Ya, jadi nanti dia akan melakukan kalkulasi berdasarkan X dan Y-nya itu berbeda. W ini namanya disebut dengan waypoint. Jadi kita hanya kasih X, Y. Mapping atau objek. Nah, mapping ya tadi kayak gambar tadi, jadi kita bisa mapping suatu mapping ini bisa kita gunakan kamera juga, cuman untuk lebih akurat jaraknya itu bisa menggunakan lidar ini ya. Kalau kamera itu sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan lain-lain, jadi ada kerugian, keuntungan dan kerugian yang masing-masing. Ya, tapi dia bisa lebih 3D gitu, lebih bisa. Tapi ini mapping kalau ini jaraknya akan lebih konkret ya. Kemudian juga bisa objek tracking, ya. Misalkan objek yang bergerak kita bisa track gitu. Jadi dia singkatan dari light detection and ranging, itu adalah remote sensing method that use laser pulse to measure distance to surrounding objects. Jadi objek sekitarnya itu kita bisa measure jaraknya. Jadi kayak ini laser to bounce back. Jadi kayak ya ini tadi kirim kembali berapa second itu kembalinya, itu kita bisa mendapatkan jaraknya. Real time, kenapa menggunakan RP lidar? Itu real time 3D atau 3D scanning to detect surrounding. Ya tadi kita bisa lihat. Kemudian precision compared to sonar or infrared. Ada juga infrared sensor ya, kita bisa menggunakan infrared sensor teman kurang. Jadi tekniknya kalau ini kan pakai light ya. Kalau ini pakai infrared. Ada juga yang pakai sonar. Sonar itu suara ya. Jadi bisa juga. Tapi yang lebih presisnya adalah menggunakan light, compact dan cost efektif. Kemudian konsepnya adalah kan tadi kita ada ini tadi ya 360 derajat, kan ada theta juga di sana. Jadi kita harus merubahnya menjadi XY. Jadi dari polar koordinat yang tadi memutar tadi menjadi Cartesian atau XY. Jadi rumusnya R cos R sin, dapatlah XY. Setelah simultaneous localization and mapping is algorithm for real-time post estimation and mapping. Ya, ini yang biasa dipakai ini untuk menentukan. Jadi semacam library gitu atau ya metodologi yang sudah ready yang mungkin bisa kita langsung pakai. Tapi ya tentu saja tentu setting-setting segala macam ya. Tapi paling nggak kita nggak
inventable ya, sudah ada kita buat lagi kan enggak, jadi kita pakai yang sudah ada aja ya. Jadi dia akan membantu robot atau localization system, dan ada juga mapnya, simultaneously tracking its own position. Di cara-cara metode-metode type of slam for lidar based post estimation, kita bisa menggunakan graph based slam. Graph based slam ini ya namanya graph ya, berarti mengoptimalkan graph to refine the position estimate. Kita bisa pakai G-mapping, cartographer ya punya Google. Kemudian Hector Slam ini juga cukup terkenal juga, Hector Slam. Kemudian ada particle filter based slam, ini Monte Carlo localization. Ini bisa lebih apa istilahnya, lebih moderate ya, artinya kalau ini menggunakan komputasi yang cukup banyak, kalau ini moderate, kalau ini lebih sedikit lagi ya. Kita bisa pakai itu, cuman tentu saja ini adalah lebih bagus secara hasil outputnya ya. Jadi more accurate in large environment. Jadi kalau kita mau lebih akurasi, berarti kita butuh ya biasanya pakai, kalau mau itu pakai yang punyanya ini Nvidia AI komputer ya. Itu kecil, bisa dikatakan sekarang malah lebih. Jetson Orin ini ya, ini kecil dan cukup powerful untuk proses-proses. Tapi itu juga sebenarnya bisa pakai Raspberry Pi yang besar ya, yang RP4 ya, bisa cukup. Ya, kalau kita mau high accuracy, terus ada juga correction-nya, dan kita lokasi indoornya itu besar, dan kita juga punya komputasi yang bagus, komputernya ada, kita bisa pilih yang ini, more efficient. Jadi, kalau yang selanjutnya adalah untuk particle baseline ini memang apa ya, agak sedikit di bawahnya itu, untuk komputasinya ya expensive, cuman di bawahnya masih nggak sebanyak itu. Jadi dia juga bisa menangani sensor kalau ada noise. Bisa pakai. Selanjutnya adalah untuk Kalman filter based lamp itu kalau misalkan small scale aja ya, kecil gitu ruangannya, jadi menggunakan lower computational cost. Jadi, dan kalau misalkan lidarnya itu resolusinya kecil aja, itu juga bisa. Kalau dia, dan juga mungkin low speed robot ya, robotnya nggak terlalu cepat geraknya gitu ya, mungkin ini sudah bisa. Jadi bahan Arduino mungkin bisa juga, cuman nggak tahu udah dipraktekkan, ada orang yang bisa pakai semuanya juga sudah juga. Kecuali kalau Arduino menggunakan microcontroller yang bukan Antenna ya, tapi yang STM32 itu memungkinkan kayak. Jadi ini kalau misalkan robot kita bergeraknya lambat, itu kita bisa pakai. Sehingga radar based post estimation ini memang akan memproses ya data points per second itu yang banyak itu, yang tadi ada berapa 1.600-an, kalau banyak ya.
Sudah 1.600 poin atau 8.000 poin. Teknologi yang digunakan dari segi hardware dan softwarenya kita mau bahas dulu. Kalau dari hardware, ya itu tadi lidar sensor itu nggak hanya RP lidar ya, ada ini juga. Cuman di Indonesia itu kayaknya populernya ini. Saya nggak tahu yang ini apakah populer juga. Dia bisa untuk lidar mapping ya. Nah untuk gabungannya, untuk sensor kita bisa menggunakan IMU, atau menggunakan MPU 6050 atau ini juga. Tapi ini kayaknya ya masih ada sih, cuman ini memang yang paling murah di MPU 6050. Banyak sekali di Tokopedia kalau mau. Murah cuma berapa? 10 itu kan. Sudah dalam bentuk mobil gitu. Ya tujuannya sih hanya untuk menentukan akselerometer gitu ya, untuk mengetahui kemiringan ya. Misalnya kita punya robot yang dia itu modelnya cuma 2 wheel gitu ya. Jadi kita bisa pakai ini untuk kemiringan. Dan juga ada kompasnya juga kalau yang komplit itu. Hari ini kayaknya udah ada kompasnya. Oh, enggak. Cuman ada barometric pressure. Dia ini barometric pressure. Jadi dia ingin melihat akselerasinya untuk mengetahui akselerasi. Nah, kemudian ada GPS modul kalau di luar tentu saja sudah beda. Cuman ini untuk post estimation ya, kita bisa menggunakan lidar sensor, kita bisa menggunakan IMU saja. Tapi kalau IMU saja ini susah ini. Ini mestinya biasanya dipakai bebarengan ya. Misalnya IMU dengan lidar atau IMU dengan GPS gitu. Itu biasa seperti itu. Kayak di drone itu nggak bisa hanya GPS saja, harus ada IMU. Nah untuk ini karena ada RTK GPS. Ini kemarin saya coba develop itu bisa, saya ada penggaris gitu ya, misalnya penggarisnya 30 cm gitu. GPS-nya itu saya gerakkan itu bisa akurat sekitar ya 1 cm itu saya gerakkan itu bergerak kayak 1 meter, 1 cm, 2 cm, 5 cm begitu. Jadi kita bisa mengukur berdasarkan sentimeter. Cara yang lain lagi selain lidar sensor, kita bisa vision based sensor menggunakan kamera ya. Ini jadi kayak menggunakan webcam gitu kayak. Tapi yang bagus ya, vision based sensor. Bisa juga. Tapi ya ini kurang akurat sih. Kalau untuk ini butuh riset yang lebih mendalam ya ini. Karena ini masih ya agak susah nih, agak susah untuk karena ada noise dan segala macam berdasarkan gambar. Kita bisa menggunakan OpenCV itu juga kita bisa pakai, terus kemudian gabungan dari library yang ada. Intinya masih kalau dari segi saya masih agak susah sih. Saya belum bisa menemukan cara yang benar-benar robust gitu ya, robust. Kalau ini mungkin bisa dilakukan. Nah untuk software teknologinya kita bisa menggunakan ROS, Robot Operating System. Ini cukup terkenal dalam dunia robot. Ini free, kita bisa langsung use. Nah ini robot. Kemudian kartografer itu tekniknya tadi kita sudah jelaskan di depan. Nah ini aplikasi lidar post estimation, gunanya di mana aja. Nah ini langsung kita, misalkan untuk langsung kita implementasikan, kita bisa menggunakan
kita bisa gunakan ini Raspberry, kemudian ada Raspberry Pi atau high-end. Kemudian kita kalau mau kirimkan bisa pakai ini storage. Nah, ini secara teknikal nanti saya coba upload ya setelah ini. Nah, ini saya contohkan kita akan melakukan scanning. Jadi saya punya LiDAR di sini, terus kita mau scanning bagaimana? Apakah bisa men-scan? Nah, ini memutar LiDAR-nya. Nah, ini kita lihat kita dapat posisi ya, X sama Y-nya. Dari situ kita bisa menentukan posisi. Kalau yang ini kita bisa melihat secara gambar. Jadi, nah ini. Jadi kita bisa. Ini karena banyak barang-barang jadi modelnya kayak gini. Kalau yang ini memang tembok ini. Ini tembok ruangan saya. Jadi kita bisa menentukan seperti itu. Jadi dalam bentuk milimeter. Ini ya posisinya di sini. Nah, di sini ada X, di sini ada Y. Jadi scan. Gitu. Jadi nanti bisa di-update posisinya seperti itu. Oke, mungkin itu project yang mungkin teman-teman bisa tertarik dan akan mengembangkannya. Silakan saja. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Izin Pak Haryono. Ya. Kalau misalkan saya membuat project itu menganalisa ekspresi wajah menggunakan webcam itu Pak. Apakah yang diperlukan peralatan cuma webcam atau ada yang lain misalkan pakai Arduino atau segala macam Pak? Terima kasih. Ya, webcam Arduino tentu saja nggak mampu kayaknya. Webcam dan Raspberry Pi ya. Jadi lebih ini Pak kompleks Pak ya, lebih artinya tidak mudah artinya Pak ya. Enggak sih, mudah sih, cuman itu kalau Arduino nggak kuatnya nggak mampu untuk proses gambar itu. Kalau Raspberry Pi baru bisa. Atau microbit mungkin Pak ya. Mikro apa? Microbit Pak. Microbit. Ya seperti Arduino. Kayaknya nggak bisa kalau model-model Arduino gitu ya. Misalnya Raspberry Pi. Raspberry Pi. Atau Orange Pi juga bisa. Orange Pi. Orange Pi lebih murah sih dari Raspberry Pi. Oke, karena kan yang Linux ya, berbasis Linux OS-nya itu. Karena untuk membaca gambar itu pakai OpenCV. OpenCV itu bisa jalannya di. Karena kan saya kemarin dari referensi Pak untuk project kan, tapi memang terkendala memang ininya sih Pak, peralatannya yang kurang seperti itu. Bisa Pak, dilanjutkan aja. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Teman-teman bisa memikirkan lebih lanjut dan waktu-waktu yang tersisa tinggal beberapa ya hari aja. Jadi segera diselesaikan proyeknya dan nanti bisa presentasi. Nilainya kalau sudah dapat proyek. Oke, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih banyak atas atensi dan kesempatannya. Sampai ketemu lagi, insya Allah next week ya, karena mungkin ke depan bulan. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Selamat siang.
Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.